Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kalimat hebat itu selalu muncul di pertemuan-pertemuan CGB karena memotivasi di awal ya. Karena hebat itu seakan-akan ya kita menjadi orang yang istimewa. Tapi memang selalu dalam pertemuan di CGB itu diawali dengan motivasi. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi, ini ada satu kegiatan untuk merilekkan pikiran ya. Nah, jangan di next dulu Pak. Ya, ini kita akan ice breaking dulu ya. Ice break. Break itu artinya apa, Bapak Ibu? Patah hati. Break. Pecah. Memecahkan es ya. Harapannya itu memecahkan suasana yang dingin ya, agar mencair gitu ya. Baik. Ini ice breaking-nya tentang memperbaiki kata. Oke, mulai satu next dulu Pak. Oke, memperbaiki kata. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada kata yang rusak ini ya. Silakan diperbaiki menurut Bapak Ibu. Ini menjadi kata apa? Yang pertama, bahasa angkat kaki ya, angkat tangan. Ya. Semarang. Oke. Ya, apa Bu? Semarang ya Pak. Coba klik. Oh iya. Hebat. Selamat Bu. Salas. Oke, yang kedua silakan. Ya. Angkat tangan dulu ya. Ya, Pak Angga ya. Ayo semangat. Coba Pak. Oh, oke, yang ketiga. Oke. Pinjam bro 100. Oke, kita coba apakah benar. Oh, iya. Biasa utang. Nah, ini biasanya yang pinter di Utang. terakhir yang kuliner Bendera biasa. ya. Ya, jadi ini memecahkan keheningan. Ini sudah mulai terketawa, maka kita mulai masuk ke materi Bapak Ibu. Oke, baik. Pada acara hari ini, jadi kami sebagai CGP diminta untuk mendiseminasikan di Bapak Ibu tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Di situ nanti ada 6 materi yang akan saya bahas di pertemuan kali ini atau acara pada hari ini. Baik, perkenalkan dulu saya Sigit Handoko, CGP angkatan 9 dari SMA Negeri 12 Semarang. Dan materi hari ini adalah tentang budaya positif. Begitu, silakan lanjut Pak. Oke. Nah, untuk materi yang akan kita bahas ini tentang yang pertama perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Terus yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Terus selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, kita akan ke perubahan paradigma belajar. Jadi untuk menyelesaikan 6 materi runtutan tadi, maka kita akan berangkat dari paradigma dulu. Jadi paradigma di sini adalah pemerintah dalam kegiatannya di kurikulum Merdeka itu ingin merubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia, yang menurut para ahli itu sudah ketinggalan zaman itu. Dulu mungkin pas, tapi di zaman yang sekarang perubahan teknologi, anak-anak sudah berbeda cara kesehariannya, itu perlu adanya perubahan di dunia pendidikan. Maka mulai dari paradigma ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi fokus dalam perubahan ini, pendidikan di Indonesia itu akan diarahkan ke pembelajaran yang berusaha pada berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya ada satu PR ya, karena kita harus merubah cara belajar kita Bapak. Di diferensiasi itu kita akan memberi ruang bagi siswa-siswa yang memiliki kebutuhan atau minat yang berbeda-beda di kelas. Jadi Bapak Ibu guru itu diminta memberikan satu fasilitator di anak yang
berbeda-beda perkembangan dan minat di kelasnya. Nah itu bagaimana caranya? Nah itu nanti Bapak Ibu guru kalau ingin lebih dalam bisa belajar atau ikut di JKP. Ya tidak selalu di JKP. Ada banyak tempat ya. Salah satunya nanti ada hal yang bisa saya terangkan di sini Bapak Ibu. Oke, itu untuk pembelajaran paradigma baru. Jadi adanya niat pemerintah untuk merubah dunia pendidikan Indonesia ke hal yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Nah ini kita akan berangkat dulu dari tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, maka di sini kita akan membahas tentang bagaimana seorang anak mengendalikan kontrol dirinya. Nah, di sini ada satu kegiatan nih Bapak Ibu. Ini tentang cobalah buka. Ini jangan kemana-mana nih. Cobalah buka ini. Nah, di sini ada satu kegiatan yaitu dicontohkan. Ini mau saya contohkan Pak Angga dengan Pak Nop ya, Pak Angga dengan Pak Nop. Oke, Sangat serasi. Oke, Pak Angga dengan Pak Nop ini. Ini contoh nih. Ini Pak Nop yang menjadi andanya ya, menjadi A ya. Terus Pak Angga menjadi yang B. Pak Nop, coba posisikan genggam tangan Anda. Umpamakan ya, ini di tangan Anda itu ada hal yang sangat berharga bagi diri Anda dan orang lain tidak boleh tahu. Terus nanti Pak Angga sebagai teman atau orang lain akan mencoba merayu atau membuat bagaimana Pak Nop agar mau membuka tangannya gitu. Dan Pak Nop harus dengan kekuatan yang penuh itu mencoba mempertahankan tangannya agar tidak mau dibuka. Ini tidak boleh dipaksa dengan tangan ya, tapi dengan rayuan dan lain hal yang dimana Pak Angga sebisa mungkin bisa membuka tangannya Pak Nop gitu ya. Tapi dengan tidak dipaksa dulu. Oke, silakan Pak Nop, coba Pak Angga jangan merayu Pak Nop agar mau membuka tangannya. Bisa dengan membujuk ya, mengintimidasi, memarahi atau bahkan menggelitik gitu ya agar mau membuka. Atau mungkin dengan uang, dengan punya berapa? Oke. Silakan Pak Nop, jangan bilang ke Pak Angga. Ya mungkin tak lepas aja cocok. Ya Pak Angga, coba dirayu Pak Angga. Rokok ya? Mana? Jauh. Ayo, yang benar ya. Pak Nabi, tangannya ada apanya Pak? Ada hatinya. Ada hatinya. Coba lihat saya Pak. Oh jangan. Mana kan Pak jangan. Rahasia Pak. Rahasia. Iya. Oh, Iya Pak. Ya, kita anggap bahwasanya Pak Nop berhasil mempertahankan tangannya tidak terbuka ya. Lah, Ya. maka selanjutnya, oke, ada 3 pertanyaan dari apa yang sudah dilakukan Pak Nop dengan Pak Angga. Pak Angga merayu Pak Nop agar mau dibuka tangannya, ternyata Pak Nop bersikukuh ya agar tangannya tidak dibuka dan berhasil tidak dibuka. Nah, pertanyaan pertama, apakah Pak Nop membuka kepalan tangannya? Ternyata tidak ya. Nah, ini pertanyaannya, mengapa Pak Nop? Karena itu bersifat pribadi Pak. Oh iya, jadi menurut Anda apa yang ada di dalam genggaman itu tidak boleh orang lain tahu gitu ya? Yes. Oke. Terus yang kedua itu apakah Anda untuk kepalan tangan Anda? Oh yang pertama berarti nggak sesuai ya Pak, karena jangan menutup ya. Ya. Berarti langsung pertanyaan kedua itu. Karena menurut Pak Nop yang ada di tangan itu bersifat pribadi. Ya. Dalam pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Pak Angga atau Pak Nopi? Pak No. Pak Nopi ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana agar anak itu bisa mengontrol dirinya. Bagaimana agar anak itu semua apa yang ada di keputusan dirinya anak itu benar-benar kontrol dari diri, tidak terpengaruh oleh orang lain. Gitu. Ini contoh dari awalnya dulu ya tentang kontrol. Jadi saya kira Bapak Ibu sering melihat anak yang ikut-ikut temannya kemana-mana, asal temannya ke kantin ya ikut, ya temannya ya ini gerudak-geruduk lagi. Yang gerudak-geruduk itu yang belum memiliki kontrol. Ya. Yang memiliki kontrol malah yang pimpinannya biasanya. Itu kayak murid saya, namanya Farid. Itu ya. Ngindel terus. Oh gitu. Pak Farid suka ngintil temannya itu. Ya, maka kita akan diminta atau akan diberi satu pendidikan ya agar bagaimana mendidik anak itu memiliki kontrol diri yang baik. Jadi memiliki anak yang bertanggung jawab dengan keputusannya. Jadi tidak berdasarkan
apa yang dilihat dari orang lain gitu ya. Jadi benar-benar berangkat dari dirinya sendiri. Nah itu tentang kontrol. Baik, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang teori kontrol, ini ada penjelasan lebih lanjut nih Bapak Ibu, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini tentang kesalahan pemahaman konsep yang ada di sekeliling kita ya, tentang bagaimana memahami teori kontrol. Ada 5 Bapak Ibu yang sering menjadi miskonsepsi, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid itu seakan-akan apa yang diperintah guru itu harus dilakukan. Itu kan berarti dia akan mengikuti kontrol guru, bukan berangkat dari hatinya sendiri. Nah itu ilusinya ya. Jadi ada ilusi ya, seakan-akan apa yang diberikan oleh guru itu harus dituruti semuanya. Padahal bisa jadi guru ada kesalahan. Ya kan, tidak selalu apa yang diberikan oleh guru adalah suatu kebenaran ya, walaupun ya lebih banyak benarnya gitu ya. Tapi saya kira 1-2 ada bisa terjadi miss ya, dan harusnya murid itu memiliki kayak seleksi bagaimana dia menangkap hal dari luar itu. Nah itu salah satu kontrolnya. Maka ilusi seakan-akan guru mengontrol murid ya, padahal harusnya murid bisa mengontrol dirinya. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Seakan-akan semua pengetahuan itu, apapun itu bermanfaat gitu ya. Padahal bisa jadi tidak semua pengetahuan itu sesuai dengan kebutuhan zamannya atau kebutuhan anaknya. Maka itu juga menjadi hal bahwasanya anak bisa menjaring atau menseleksi informasi yang didapat dari luar gitu ya. Nah ini salah satu kontrolnya, anak bisa menyeleksi pengetahuan dari luar dirinya. Terus yang ketiga, ini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini yang sering terjadi di kita ya, ketika Bapak Ibu guru mendisiplinkan siswa. Nah itu kadang terjadi nih, seakan-akan ketika anak bersalah terus dihukum, itu menjadi pembenaran. Karena dianggap itu sudah menjadi budaya di kita, bahwa apa yang menjadi hukuman berarti sedang memperbaiki siswa. Padahal dalam posisi ini benar-benar siswa nggak punya kontrol di situ. Semua kontrol diberikan oleh guru kan. Ketika guru menghukum kan anak diharuskan mengikut. Nah, ini sebenarnya ada teknik yang bagaimana agar tidak harus dengan cara menghukum. Itu nanti ada tekniknya gitu. Nah, kita akan menghindari hal-hal seperti itu ke depannya. Nah, di sini ada namanya miskonsepsi. Harapannya ya ketika anak bersalah pun dia akan berangkat dari dirinya memperbaiki, bukan guru yang memperbaikinya. Gitu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini juga terjadi di kita, guru murid gitu ya, guru dewasa murid anak-anak gitu. Maka anggapan di masyarakat atau secara umum di masyarakat kita, ya apapun itu yang dari orang dewasa harus dipatuhi oleh anak-anak. Padahal tidak selalu itu benar kan. Maka anak-anak juga harus memiliki kontrol diri, bisa menseleksi, bisa menyaring apa yang datang dari luar ke dalam dirinya. Kalau itu memang benar boleh, kalau itu memang salah bisa dia menghindar gitu ya. Tidak selalu yang dari orang dewasa itu benar. Maka miskonsepsi ini harus kita pahami bahwasanya ada hal yang perlu diperbaiki dalam dunia pendidikan kita. Itu nih Bapak Ibu. Ya, selanjutnya, nah ini ada 2 hal yang bertentangan ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang sering terjadi sebelah kiri nih Bapak Ibu. Ini yang sudah sering terjadi di dunia kita. Yang akan diterapkan atau yang ingin ditanamkan itu yang teori kontrol sebelah kanan. Jadi yang terjadi tentang stimulus kontrol, stimulus respon itu yang pertama realitas, kebutuhan, dianggap semuanya tuh memiliki kebutuhan sama. Padahal dalam diri anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda dan harus itu difasilitasi sebenarnya. Tapi dalam pembelajaran kita selalu dengan satu metode ya untuk semua anak. Padahal diferensiasi itu bisa jadi dalam satu pembelajaran guru memberikan 3-4 metode nggak apa-apa selama itu memenuhi kebutuhan siswa di kelas gitu. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kalau teori kontrol itu intinya berangkat dari diri. Kalau stimulus respon berangkat dari orang lain atau dari luar, dari peristiwa di luar dirinya. Maka ada kata stimulus. Stimulus kan berangkat dari luar kan? Ya, contoh kalau kucing dikasih pindang itu kan stimulus ya. Nah, kontrolnya, stimulus responnya kan kucing mendekati ya. Nah, berangkat dari luar itu. Maka stimulus itu selalu berangkat dari luar diri. Nah, kita yang meresponnya. Maka
yang baik itu bagaimana teori kontrol itu dari luar apapun bentuknya kita bisa menilai ya itu baik atau tidak. Jadi berangkat dari diri. Nah ini yang teori kontrol ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu di stimulus. Kalau yang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi ini lebih ke pemahaman secara mendalam. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang di sini, yang teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang hal pentingnya. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus kontrol, kalau yang teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, win-win solution ya biasanya. Kalimat itu yang sering kita muncul ya, sering kita dengar itu. Win-win solution. Data yang dibuat kalah gitu. Jadi dicarikan solusinya, sama-sama mencari solusi gitu. Ini tentang dasar dulu ya tentang teori kontrolnya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini materi selanjutnya yang tadi tentang teori kontrol, ini tentang disiplin positif. Di teori kontrol mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya Pak, monggo. Berarti nampaknya ini untuk teori kontrol lebih bersifat individualis ya Pak ya? Menciptakan ya, jadi yang lebih individualis. Bukan lebih individualis, tapi bagaimana anak bisa merespon lingkungan. Jadi tetap dia bisa bermain dengan banyak orang, tapi dia bisa menjaga sikapnya, bisa menjaga keputusan yang bertanggung jawab. Kalau anak yang sering ikut, kan dia kadang keputusannya karena lihat orang lain. Tapi kalau anak yang sudah punya kontrol, keputusan yang dia buat, ya dia bertanggung jawab dengan keputusan itu. Tidak urusan dengan orang lain, karena itu keputusan saya. Tapi secara sosial ya dia masih bisa berhubungan dengan orang banyak. Jadi menciptakan anak yang memiliki kontrol diri baik gitu ya. Termasuk dalam berpendirian, memiliki karakter gitu ya. Nah, itu Pak, Nokom. Tapi intinya teori kontrol itu berangkat dari diri anak untuk merespons lingkungan. Tapi kalau stimulus respon, anak berangkat karena ada tarikan dari luar diri. Gitu. Nanti ada lagi materinya. Gitu. Lanjut Pak. Oke. Setelah teori kontrol, materi yang kedua disiplin positif. Pak Nok, pernah dengar disiplin Pak Nok? Oh ya pernah Pak, biasa saya disiplin Pak. Berdisiplin itu menurut jenengan apa? Yang Disiplin menaati peraturan. Menaati peraturan. Terus? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Ada lagi? Sesuai norma. Sesuai norma ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau secara arti berangkatnya disiplin itu sebenarnya dari kata belajar. Cuma dalam budaya Indonesia atau secara umum ya, itu ada pergeseran, yaitu kalau disiplin berarti menaati, kan gitu ya. Berangkat itu sebenarnya anak belajar kalau dari secara keilmuan, tapi dalam dunia masyarakat gitu ya, secara umum disiplin itu malah diartikan menjadi sebuah hal yang harus diikuti, ditaati gitu ya. Maka di sini nanti ada pemahaman yang lebih dalam gitu. Nah, di sini saya bacakan dulu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ada kalimat berdasarkan nilai-nilai yang diyakini Bapak. Padahal kalau peraturan kan belum tentu apa yang dia yakini. Nah, itu ada miss juga itu di masyarakat. Bahwasanya disiplin itu harus mengikuti aturan. Belum tentu anak itu meyakini aturan yang ada di sekolah ini sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Tapi dia dipaksa untuk mengikuti aturan itu. Makanya sebenarnya itu keluar dari arti disiplin. Gitu gitu kan. Nah itu ini masih awal dulu ya. Pak Angga sudah banyak argumen ini. Maka ada kata di sini tambahannya Pak Angga, bukan hanya disiplin tapi disiplin positif. Maka di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah ini, jadi disiplin yang dikembangkan Bapak Ibu adalah disiplin yang memang anak itu sadar bahwasanya yang dilakukan itu baik untuk dirinya, bukan karena ada hukuman atau mungkin
imbalan. Contoh apa? Anak harapannya dalam pendidikan ini, anak berangkat sekolah itu karena ingin belajar, bukan karena ingin takut telat. Karena kalau takut telat berarti dia takut dihukum ya. Nah itu yang dihindari. Jadi anak itu harapannya ke depan itu memiliki penilaian diri yang baik. Bagaimana saya harus bertindak itu karena dirinya, karena keuntungan untuk dirinya gitu ya. Itu namanya disiplin positif Bapak. Jadi disiplinnya benar-benar yang menurut anak itu diyakini benar. Maka sekolah itu harus membuat satu keyakinan sekolah Bapak, bareng-bareng bersama anak-anak untuk membuat satu daftar keyakinan ya, keyakinan mana yang disepakati bersama, maka itu yang diterapkan. Dan bentuknya bukan peraturan-peraturan, tapi kata-kata yang menurut anak itu mudah diingat gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Cuma hampir sekolah ya belum mungkin mengarah ke situ ya. Mungkin hanya sekolah-sekolah yang sekolah penggerak itu ya, itu mungkin sudah mulai melakukan. Besok kita. Ya, tapi sangat baik Bapak Ibu, bahwa disiplin positif itu tujuannya agar anak ketika melakukan disiplin itu karena memang untuk kepentingan dirinya, bukan karena takut dihukum Pak Novi dan Pak Angga di depan, ya, atau mungkin dapat pujian dari Pak Farid ketika dia tidak terlambat gitu ya. Bukan itu, memang dia berangkat dari diri. Ini juga hal yang sulit ya. Karena tadi secara lapangan saya melihat anak yang memiliki jiwa seperti itu baru sedikit sekali ya. Nah, itu yang banyaknya itu kan yang belum memiliki, itu tanggung jawab kita ya. Kedepannya bisa memberi nilai-nilai disiplin positif agar anak bisa berangkat dari diri, kebutuhan dirinya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini Bapak Ibu, kebajikan universal. Jadi anak berangkat untuk membuat dirinya disiplin positif itu ada acuannya, yaitu kebajikan universal. Kebajikan universal itu kebajikan yang sudah disepakati masyarakat secara luas, seperti kejujuran, ya, terus tanggung jawab, ya itu kan hal positif yang sudah kita sepakati bersama ya, bahasanya hal yang baik. Dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang selalu keluar dari dirinya, kayak tadi ya, teori respon, teori stimulus respon itu kan dari luar, itu berarti ya motivasi ekstrinsik kalau yang dari luar. Kalau yang dari dalam ini ya motivasi intrinsik ya, atau teori kontrol. Mau bilang teori kontrol nggak dapat. Makanya saya hati-hati kok. Ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif adalah anak ketika mentaati sebuah peraturan itu memang benar-benar berangkat dari dirinya, tentang kebutuhan dirinya gitu ya, bukan karena ada reward atau punishment gitu. Oke, lanjut Bapak. Oke, siap. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saya catat dari data yang sudah disepakati secara bersama ya, secara umum ini Bapak, banyak di internet ini. Nah, kalau di pelajaran Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berteknologi. Kalau dari ini ada satu perkumpulan kayak organisasi Bapak Ibu. AIBO Primary Years Program ini dari luar juga. Dia membuat satu kata-kata atau mungkin kalimat kebajikan ya, yang disepakati bersama masyarakat dunia, kelasnya dunia ini. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas. Wah, ini banyak sekali. Kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, life skill. Nah, ini life skill itu bagaimana bertahan hidup ya. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat. Oke. Jadi harapannya anak-anak ketika membuat disiplin positif itu berangkatnya dari kata-kata ini. Selanjutnya Pak Nabi. Masih banyak Pak Nabi. Ya. Setelah tadi disiplin positif, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini juga tentang taksonomi belum ya. Bukan ada piramidanya gitu.
Tentang 5 kebutuhan dasar manusia sebelumnya Pak Nabi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini tentang kebutuhan dasar. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ada 5 ya. Yang pertama pasti tentang bertahan hidup ya. Bapak Ibu bekerja mencari uang kan agar bisa mendapatkan uang ya, beli makan ya, terus pulang beli susu untuk anaknya Bu Rike gitu ya, Bu Farida pulang ya, pulang beli apa Bu? Nah itu kan bertahan hidup ya Bapak Ibu. Maka dasar pertama dari 5 kebutuhan itu bertahan hidup ya. Yang kedua, setelah bertahan hidup dipenuhi, maka kita akan butuh yang namanya kasih sayang, sandaran itu. Sandaran hidup. Pakai dia Farida ya. Seru lah ini. Nih, kalau ini yang lain kan sudah semua ya, pulang pasti kan dapat kasih sayang ya di rumah. Kasihan ini loh. Karena yang Maret kan. Selamat datang, saya beri kasih sayang. Dan Bu Farida saya kira juga dapat kasih sayang dari banyak keluarga di sekeliling Bu Farida nih. Iya, betul. Karena kasih sayang itu kebutuhan termasuk yang mendasar ketika orang itu hidup dengan orang lain gitu ya. Tapi banyak beberapa teman itu malah masih kurang rasa kasih sayang, Pak. Contohnya, Jadi mencari kasih sayang di luar itu Pak, itu teman saya. itu sebenarnya bukan karena kurang kasih sayang, salah memberikan kasih sayang. Yang ketiga itu tentang penguasaan ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya. Dan keempat itu kebebasan. Nah ini kalau sudah Bapak Ibu bisa bertahan hidup ya, dapat kasih sayang, terus bisa dalam diri itu penguasaan di sekeliling ya, seperti harga dirinya sudah aman gitu ya, merasa kuat dalam sosial ya, itu maka merasa bebas itu ya. Nah, ini ada mandiri, memiliki pilihan. Wah, pilihannya sudah nggak ada yang mengganggu gitu ya. Ingin A, B, C itu akan makin tinggi nih. Dan yang terakhir ini tentang puncaknya ini kesenangan. Kalau sudah terpenuhi semua, maka biasanya ya sudah ada bermain, humor, antusias ya, tertawa. Walaupun sebenarnya itu bisa berangkat dari awal ya. Ketika kebebasan mungkin belum dapat, ya oke lah, bisa tertawa ya. Tapi tetap menghibur diri. Nah ya, maka itu. Maka ketika kebebasan belum dapat, kesenangannya itu lebih kesenangan semua tadi ya. Karena sebenarnya ada masalah yang masih dipikirkan. Kayak siapa? Oh gitu. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini sudah terimplementasi dengan teman-teman. Tidak perlu ditanyakan. Ya. ahli. Lanjut ya. Sudah biasa senang. Nah ini motivasi perilaku manusia Bapak. Nah ini yang tadi kita lanjut atau kita hubungkan dengan yang di awal ya, tentang teori kontrol Bapak Ibu. Tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi atau keinginan manusia ketika bertindak atau melakukan hal dirinya itu motivasinya kemana gitu. Ketika kita akan melangkah itu arahnya kemana ya? Itu kan motivasi ya. Kita mau kemana gitu. Kita hari ini mau setelah ini Jumatan ya. Itu berarti motivasinya untuk beribadah gitu ya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ada contohnya Bapak Ibu nanti setelah ini. Untuk motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu ekstrinsik karena berangkat dari luar diri, ekstrinsik ya. Contoh yang tadi ketika anak motivasi berangkat pagi karena ada anak yang tidak ingin dihukum, berarti dia masih motivasinya ekstrinsik, berangkat dari luar diri. Atau mungkin ada anak yang sama-sama berangkat pagi, tapi karena ingin dipuji Pak Farid di depan gerbang gitu ya, itu juga ekstrinsik. Ada motivasi sama-sama pagi. Gitu. Atau juga ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti tadi pujian. Ya. Atau mungkin ada anak yang mengerjakan soal itu pengen nilai 100, harapannya agar dapat pujian, itu masih dari ekstrinsik. Nah, padahal yang baik adalah motivasi intrinsik. Maka ini yang perlu kita kembangkan di siswa kita Bapak Ibu.
bagaimana agar apapun tindakan atau motivasi anak ketika berperilaku itu memang kebutuhan diri gitu. Ketika dia berangkat pagi ya karena ingin belajar tepat waktu gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Motivasi perilaku yang baik adalah motivasi yang intrinsik, berangkat dari dalam dirinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti ini kalau dalam konsep agama berarti hidayah. Kalau misalnya konsep agama misalnya sholat itu kan bukan karena ingin masuk surga atau masuk neraka ya. Ini mangfilah karena Tuhan yang Maha Esa. Tadi kan bermula dari diri sendiri, tapi kan butuh ada tadi Takbir. stimulus dan pembiasaan supaya muncul bahwasannya disiplin itu kan untuk diri sendiri. Takbir. Ya bisa Pak, tapi itu masih bisa lah. Mas, dalam arti gini, ketika stimulusnya yang akhirnya bisa memunculkan motivasi diri itu masih positif juga Pak. Gitu. Jadi ada memang dari dunia ini ya Pak, pemahaman di agama ya. Itu kan kayak hidayah gitu ya. Itu kan datang dari luar diri gitu ya, hidayah gitu. Tapi akhirnya dia beribadah dengan sungguh-sungguh gitu. Akhirnya muncul motivasi diri. Tobat. Terus. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari setelah tadi ada namanya ekstrinsik dan intrinsik, maka di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang hukuman. Nah, di hukuman ada tidak terencana atau datangnya tiba-tiba ya. Biasanya kalau kita mendapatkan anak telat kan tidak direncanakan, tapi langsung kamu lari keliling sekolah gitu ya. Atau mungkin push up, nah itu kan tidak terencana, langsung modelnya kalau. Nah kalau konsekuensi ini untuk menangani siswa gitu Bapak Ibu. Itu terencana, disepakati sesuai aturan. Biasanya berangkat karena biasanya guru ketika konsekuensi itu berangkat dari hal-hal yang sudah disepakati bersama. Ada aturan sekolah gitu lah. Kamu hari ini telat, harusnya di peraturan sekolah kan semua siswa berangkat tepat waktu gitu ya. Nah untuk yang restitusi, nah ini yang baik Bapak Ibu. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mulai ditanya dari kenapa hari ini kamu telat, pasti kan dia akan memberikan alasan gitu. Nah, terus ketika alasannya contoh nih, Pak semalam saya belajar terlalu malam, akhirnya pagi berangkatnya siangan. Nah, kenapa kamu belajarnya terlalu malam? Main HP. Nah, berarti ada hal yang bisa kita perbaiki dari runtutan masalah tadi. Nah itu nanti berangkatnya dari siswa itu. Bisa nggak kamu mengurangi main HP agar ketika mengerjakan tugas tidak terlalu malam, paginya tidak telat. Nah itu restitusi Bapak. Jadi tidak langsung dihukum dan tidak langsung harus mengingatkan aturan. Tapi kita berangkat dari anak itu agar menemukan solusi permasalahan. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Oke. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sebelum masuk ke 5 posisi kontrol, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah ya, cukup. Sepertinya jelas semua, saya mau lihat. Baik. Terlalu terang ya. Oke. 5 posisi kontrol. Nah, ini materi yang keempat ya Bapak Ibu. Nah, ini tentang 5 posisi kontrol. Ini keadaan yang sering dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah ya. Itu ada 5. Yang pertama, ketika mendapatkan siswa bermasalah, itu sering dengan yang pertama itu menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Seperti contoh nih, anak tidak mengumpulkan tugas. Nanti kalau kamu telat, contoh ada anak telat tugas gitu ya, gara-gara kamu telat mengumpulkan tugas, Bapak jadi ditegur oleh kepala sekolah. Kan agar dia merasa bersalah kan. Jadi tidak menghukum tidak, tapi membuat agar anak itu merasa bersalah. Itu juga kan sering kita lakukan itu. Terus yang ketiga, teman nih. Nah ini juga kadang karena terlalu dekatnya siswa dengan guru gitu ya. Itu kadang akhirnya menghukumnya dengan cara teman, kamu pulang, koyo apian di aku gitu. Yang ketiga pemantau. Kalau pemantau itu selalu berangkat dari aturan. Lah kan ada kesepakatan bersama, kenapa kamu melanggar gitu. Itu kalau pemantau itu berangkatnya dari aturan yang sudah ada. Ketika anak itu melanggar aturan,
maka guru ini termasuk yang pemantau. Ketika menghukum siswa atau ketika menangani siswa bermasalah, dia selalu berangkat pakai aturan terus gitu. Nah itu pemantau. Dan yang terakhir manajer. Nah, manajer ini yang menggunakan restitusi tadi Bapak Ibu. Restitusi. Jadi selalu ditanyakan dulu masalahnya apa, kenapa dia melakukan itu. Ini restitusi. Oke, selanjutnya Pak. Ini ada contoh video tentang suaranya terasa. Oke, sebelum dijalankan, stop dulu. Oke, Bapak Ibu, ini ada video yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi di sini ada kegiatan Salam bahagia Ibu. Oke, ada video yang menjelaskan tentang kegiatan 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu. Nah, ini jelas sekali nanti. Oke, silakan Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bu Mary. Naren! Bu Mary. Sini kamu! Bu Mary. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab Pak pula. diranjang nih Pak. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Wah gimana? Si Jumene. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Berita Kamu ya. senang ya bikin ibu susah ya? Bener. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Pas curiga. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Apa lagu? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Panas jantung. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, itu si teman itu. Jangga itu. Khususi ya lah. Oh, itu sih banyak itu. Oh, ini pas ya. Pas ya Bu ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Wah, dijaki ya itu mantap. Tapi keren suaranya. Naren! Oh, Kurang itu. dibuang kan masih aduk terus kan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Oke, Bapak Ibu, guru yang hebat. Oke, Bapak Ibu guru, setelah tadi memperhatikan 5 posisi kontrol guru, ini ada contoh tentang kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Terus hormat pada bendera selama 1 jam, masuknya hukuman gitu. Terus ada yang kedua, ada kalimat yang keluar dari guru itu ya, berapa kali? Ya, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu gitu. Nah itu membuat rasa bersalah gitu. Terus selanjutnya Pak, ini masih kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut ya saat upacara. Kalau tentang teman, ini ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini ya yang ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Dan yang pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau pemantau itu selalu berangkat dari aturan ya. Anak-anak diingatkan aturan, terus anak-anak kalau melakukan pelanggaran ya konsekuensinya tahu kan, nah itu pasti pemantau. Dan yang terakhir, nah ini yang manajer ya, yang diharapkan menjadi sifat atau karakter yang dimiliki Bapak Ibu guru ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi selalu dibalikan ke anak agar dia tahu kesalahannya dari mana dan dia bisa mengambil solusi dari kesalahannya. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya itu tentang contoh posisi kontrol gitu ya. Nah ini ada kata-kata tentang posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, kalau ada kata saya kecewa sekali dengan kamu, nah ini maksudnya apa Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya. Yang kedua Pak, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memberi hukuman. Apa Bapak Ibu? Penghinaan. Ini maksudnya pemantau ya, karena ada benar salah itu ya. Ada, berarti kan ada satu hal yang sudah disepakati kan. Terus selanjutnya,
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, lanjut. Ayo Pak. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Teman, itu dekat ya. Ya lanjut Pak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa menurut Bapak itu apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nanti masuknya hukuman ya. Yaitu beberapa yang sering kita temui gitu Bapak Ibu. Oke. Iya sebentar masih ada waktu 10 menit ya. Oke. Berarti ya screen-nya lewati aja, nggak apa-apa. Langsung materi terakhir. Ya. Materi kelima Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Kesepakatan bersama. Ada yang ya kesepakatan sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Berdasarkan disiplin belajar, disiplin positif ya. Iya. Oke. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu berangkat dari siswanya. Jadi ketika membuat keyakinan kalimat-kalimat yang akan dipatuhi bersama itu kalimatnya keluar dari siswanya dulu, berangkat dari siswanya, dikumpulkan terus disepakati bersama. Kalau aturan itu kan dari sekolah, siswa nggak tahu apa-apa, tahu-tahu sudah ada aturan, ya beda gitu. Terus pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi itu untuk ketika membentuk keyakinan kelas ya, itu salah satu yang penting ya, siswa diikutkan. Terus kalimatnya juga sederhana saja, tidak perlu banyak, dan kalimatnya yang positif. Kalau dilarang itu kan negatif ya, maka diganti. Ya, contoh dilarang makan di kelas, berarti diganti apa Bapak Ibu? Makanlah pada tempatnya gitu ya. Kelas untuk belajar gitu ya. Maksudnya. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ini kegiatan di mana guru ketika menangani siswa itu langkahnya terstruktur dengan baik Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, next Pak. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini ketika kita mulai menstabilkan, ada tiga nih Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika kita hadapan dengan anak yang bermasalah, itu bahasanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Terus selanjutnya Pak. Nah, terus yang kedua, setelah anak-anak, jadi anak-anak ditenangkan dulu. Ketika anak melakukan kesalahan nih, berkelahi nih, dia bilang aja, yang namanya anak-anak ya kadang ada berkelahinya gitu. Bapak juga dulu pernah berkelahi. Jadi, makanya ini namanya menstabilkan. Jadi anak biar tidak takut ketika mau dihukum gitu loh. Karena kan ketika dipanggil Pak Nopi pasti takut kan? Pasti takut. Baru berkelahi terus dipanggil Pak Nopi pasti takut. Tapi ketika Pak Nopi bilang namanya anak-anak kadang yang berkelahi, dia mulai oh Pak Nopi ternyata bukan santai gitu. Nah itu menstabilkan. Terus selanjutnya Pak. Oke. Nah, terus ini saja. Terus yang kedua tadi validasi ya. Nah setelah menstabilkan, yang kedua validasi tindakan. Terus mulai ditanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah mulai nih divalidasi, kenapa kamu melakukan itu? Wah tadi ngecek Pak si Imron gitu ya. Kemarin. Ada pertanyaan-pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu gitu ya. Ini validasinya gitu ya. Terus yang terakhir Pak. Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas, atau mungkin kalau anak berkelahi ya apa yang menurut kamu baik untuk menghindari perkelahian tadi gitu ya. Jadi setelah tadi anak stabilkan, terus divalidkan dengan apa yang dia lakukan, terus yang terakhir adalah
keyakinan yang benar itu yang gimana tuh, perkelahi itu benar atau enggak gitu. Yang benar itu harusnya bagaimana ketika tadi ada masalah anak ngejek, temannya ngejek, itu sebaiknya bagaimana kalau tidak harus berkelahi gitu. Nah, jadi ada 3 tindakan itu ketika kita berhadapan dengan siswa yang bersalah, bukan yang jedar gitu ya. Ya, ini setiga restitusi. Oke, lanjut Pak. Nah ini contoh. Ya suaranya kurang keras. Prabu Jaya Kusuma. Saya Aldila melakukan kesalahan. Ya intinya Aldila ini Kesalahan. Nah, ini kan Mas, ini simulasi nih. Simulasi dengan siswa, terus diminta untuk buat satu video kegiatan gitu. Ya kalau bisa malah tidak harus simulasi. Kalau Pak Angga, Pak Nopi, Pak Faris, tak kira nggak perlu simulasi, karena Zabri ketemu dengan anak yang Bermasalah. langsung diterapkan. Ya kan? Yang pertama apa? Menstabilkan dulu Pak. Anak kalau dipanggil pasti takut karena dia melakukan kesalahan. Stabilkan dulu biar dia percaya dirinya naik. Terus mulai divalidasi. Maksud ranking supaya. Nah itu ya. Validasi baru tanyakan keyakinan. Oke lanjut Pak. Naik. Tarik belakang. Nah, oke. Ya, Bapak Ibu itu tadi 3 restitusi ya, 3 langkah restitusi, yaitu ketika Bapak Ibu mendapatkan anak yang bermasalah, maka sebaiknya ditanyakan dulu kenapa dia melakukan kesalahan itu. Terus yang kedua, divalidasi apakah yang dilakukan itu benar gitu. Terus yang ketiga, yang benar itu yang bagaimana gitu. Biar anak menemukan solusinya sendiri. Pikir. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Silakan. banyak sabar. Ada pertanyaan Pak Farid? Enggak pertanyaan sih. Enggak pertanyaan sih Pak. Apa monggo? Ya, cuma menyimpulkan. Pak, Sorry. Ya. Calon guru penggerak. Nah kalau dari pemaparan yang sama Pak Sikit tadi kan sebenarnya kayak siswa mungkin kalau tingkatan SMA memberikan kesadaran dan berpikir Ya. memberikan kesadaran sehingga dia mampu berpikir dan menyadari apa yang dia lakukan. Kelihatannya itu. Ya, ya sebenarnya tingkatan pendidikan dari SD, SMP, SMA itu ada caranya sendiri. Di guru penggerak pun diajarin gitu. Kalau kita SMA karena anaknya sudah dewasa yang mendekati dan mereka sudah paham banyak hal itu caranya lebih kompleks lagi Pak. Kalau yang SD sederhana tapi butuh effort tenaga lebih dari gurunya cara-caranya. Karena kan dia kadang lari-lari gitu kan. Dan tidak kadang ada yang nggak takut gitu ya itu kan. Kalau siswa SMA sih ketika mau dukung umumnya takut dulu. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hadir dan mau menyimak apa yang saya sampaikan tentang budaya positif. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.